Salam Pulfok, to protect people, animal, and crops. Yo, Oke, halo sahabat peternakan. Sahabat peternakan. Kebetulan lagi ngomongin peternakan jadi kepleset ya. Ayo sahabat Pulfok lover. Pulfok lover. Kita kembali lagi di YouTube-nya Panorama Ladang Usindo, YouTube-nya Pulfok juga. Ya. Kali ini kita akan membahas pengendalian hama di peternakan. Seperti biasa, di samping kita ada Pak Martin. Apa kabar, Pak? Halo. Baik. Apa kabar semua? Sehat ya? Sehat selalu. Gimana Pak, siap untuk segmen kali ini? Ya, kita coba bahas dikit-dikit Pak ya. Kita sharing aja, sharing. Siap. Oke Pak Martin, sering kali kita dengar bahwa peternakan itu nggak cuma soal pangan atau kebersihan kandang atau juga kesehatan ternak, tapi juga ada gangguan hamanya itu Pak. Kira-kira hama apa saja sih yang ada di peternakan ini Pak? Untuk hama, pengendalian hama di peternakan banyak sih hamanya ya Pak. Ada nyamuk, lalat, tikus, sampai kumbang kotoran ya. Itu bisa merugikan produksi secara langsung atau tidak langsung Pak Ahmad. Jadi kayak tikus itu bisa merusak pakan juga, merusak pakan ternak, dan yang akhirnya bisa merusak produksi juga untuk perkembangan dari ternak itu sendiri ya. Paling seperti itu tuh Pak Ahmad. Dari banyaknya hama yang tadi Bapak sebutkan itu, hama-hama yang di kandang peternakan kita ini, itu kalau memang dibiarkan itu ada dampak seriusnya nggak Pak? Kira-kira dampak seriusnya itu seperti apa Pak? Kalau dampak seriusnya lumayan serius juga tuh untuk kalau ada hama gitu di kandang gitu ya. Iya. Salah satunya mungkin hewannya juga bisa jadi stres, gitu kan. Terus udah gitu telur sama susu atau daging juga bisa menurun tuh produksinya. Iya. Jadi kalau produksinya menurun, udah pasti kita hasilnya kan jadi kurang baik ya. Jadi nggak maksimal gitu. Nah setelah itu lalat banyak gitu, lingkungan juga kotor, jadi membawa penyakit juga kan, bisa ke hewan juga, bisa ke pekerjanya juga nih. Bahaya gitu. juga ya Bahaya Pak? juga, iya. Bisa ke pekerjanya juga. Jadi ketika lingkungannya itu kotor, tidak mendukung, maka itu juga bisa berefek fatal, berdampak signifikan ya, berdampak serius gitu bagi kandang, bagi perusahaan ternaknya itu sendiri gitu. Jadi baiknya sih lingkungan ini harus bersih dulu lah, gitu. Paling nggak. Gitu. Iya. Dampaknya bahaya juga ya, tidak hanya untuk peternakan hewan, Ya, hasil panen, tapi juga untuk manusianya juga bahaya ya Pak? betul. Bahaya juga. Peternaknya itu. Peternaknya gitu. Oke Pak, kalau begitu strategi pengendaliannya yang paling efektif ini untuk hama di peternakan ini seperti apa? Kalau untuk strategi pengendalian hamanya, tetap kita mengedepankan ini ya, pendekatan IPM. IPM. IPM itu lebih ke integrated pest management-nya, pengelolaan hama terpadunya, dengan melakukan monitoring terlebih dahulu secara populasi hama. Populasi hamanya dimonitor, sudah berapa tingkat populasinya, banyakkah, sedikitkah, gitu. Sedangkah, nah, itu kan perlu pengukuran, gitu. Penilaian. Setelah kita melakukan pendekatan secara IPM, kita bisa membersihkan lingkungan terlebih dahulu tadi untuk supaya monitor lingkungan supaya bersih gitu ya, supaya bisa terkendali populasinya hamanya. Kalau memang sudah banyak juga, kita bisa cek lagi dengan strategi pengendalian secara mekanis mungkin dengan perangkap gitu sebelum masuk ke biologis. Karena ada pendekatan hama, strategi pendekatannya dengan
pengendalian secara biologis juga. Secara biologis artinya kita coba lihat musuh-musuh alamiahnya gitu. Apa aja sih musuh alamiah dari si hama-hama tersebut gitu. Kita perlu apa namanya monitor, perlu observasi gitu, atau perlu di apa namanya cek secara berkala gitu. Lalu kita bisa juga menggunakan strategi pendekatan secara kimiawi. Secara kimiawinya itu bisa dilakukan dengan fogging salah satunya gitu. Dengan fogging itu juga secara biologis pulse fog khususnya gitu ya. Untuk mesin fogging ini kita punya juga nih mesin fogging khusus yang biologis jika mau memilih nanti tindakan secara biologis. Tapi untuk kimiawinya pendekatan strateginya secara kimiawi bisa menggunakan pulse fog tipe K10SP ya kita kalau misalnya dari fogging gitu. Artinya untuk aplikatornya gitu. Untuk kimiawinya nanti ya bisa disesuaikan masing-masing. Mana yang lebih tepat sasaran dan tepat hamanya gitu. Tepat gunanya kira-kira hamanya nih apa nih gitu. Hamanya A misalkan, pilih dengan kimianya seperti B gitu misalkan. Maka aplikatornya baiknya menggunakan C gitu. Jadi semuanya jadi tepat guna gitu. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Kurang lebih seperti itu sih pendekatan strateginya itu Pak Ahmad. Secara kimiawi seperti itu tadi. Betul. Tadi juga secara teknis dengan perangkap juga bisa. Perangkap lebih ke mekanis ya berarti ya. Mekanis. Perangkap itu lebih ke mekanis, artinya kita bisa melakukan tindakan itu terlebih dahulu jika memang populasinya belum tinggi gitu. Setelah kita lihat secara mekanis, kita sudah menggunakan perangkap, sudah terdeteksi nih populasinya kira-kira sekian, hamanya ini. Kita bisa tentukan lagi untuk step selanjutnya. Kira-kira kita mau ambil strategi pendekatan secara biologis. Secara biologis tadi ya mungkin kita bisa dengan salah satunya kalau secara lingkungan atau alamiahnya musuh alamiah berarti. Musuh alamiahnya apa-apa aja nih, mungkin ya nanti juga bisa jadi PR kita bersama buat kita sebutin buat perjelas buat predatornya hamanya ini. Betul, buat pemirsa di rumah ya kan, apa predatornya nih kita bisa jabarkan lagi. Setelah biologis, kayaknya populasinya masih belum ini nih, belum apa namanya terkendali gitu. Nah, pilihan terakhirnya adalah menggunakan pengendalian strategi secara kimiawi. Iya. Nah, di situ kehadiran kita bisa sebagai aplikator ada di sana gitu. Pulse fog ya, khususnya mesin fogging pulse fog. Jika memang tidak skala besar kandangnya tidak terlalu besar, bisa menggunakan tipe yang K10SP gitu, sebagai aplikatornya gitu. Itu setelah itu sih memang sudah langkah terbaik tuh, langkah terakhir, langkah cepat nih untuk menurunkan tingkat populasi itu. Pulse fog udah aplikator pilihan terbaik untuk mengambil langkah cepatnya ya. Langkah cepat, betul Pak. Pulse fog itu ya. Betul. Dan pengendalian juga sebetulnya harus dilakukan pengendalian, tapi artinya pengendalian ini secara rutin jangan terlalu sering. Maka kita harus perhatikan tepat dosisnya itu tadi. Ketika memang itu sudah menjadi tepat dosis, maka kita bisa tentukan berapa lama kita melakukan treatment pengendalian ini nih waktunya gitu. Tapi kalau dilakukannya secara keseringan juga akan jadi over tuh, bisa jadi imun nanti hamanya. Ya, jadi kita memang harus tentukan juga waktunya. Berapa lama kita pengendalian ini, sebulan 2 kali kah misalnya gitu. Atau populasinya untuk kencengin dulu, untuk menurunkan populasi kita seminggu sekali dulu deh gitu. Untuk maintenance. Nah, ketika sudah mulai menurun kita turunkan dulu seminggu 2 kali. Supaya apa? Supaya ya tidak terlalu imun kali Pak hamanya gitu. Malah jadi kebal ya kalau. Malah jadi kebal. Rutin gitu. Betul. Berarti ya yang waktu hama itu populasinya banyak kita rutin. Betul. Sehari atau 2 hari. Terus kalau udah mulai berkurang kita juga renggangin harinya. Turunkan, betul. Terus untuk maintenance berikutnya mungkin sebulan sekali betul. Atau 2 bulan sekali. Karena tetap perlu ada maintenance kan. Iya. Tidak boleh langsung dilepas langsung gitu Pak. Sama aja akhirnya dia berkembang biak lagi. Secara cuaca, lingkungan juga
kan berubah terus. Hmm. Kadang lembab, hujan, panas segala gitu kan. Iya. Nah, perkembangan hama juga akan terus berevolusi juga kayak gitu kan, punya siklusnya juga dia kapan berkembang biaknya gitu. Iya. Secara cepat. Nah, kita kejar-kejaran nih sama hamanya gitu. Nah, kalau kita tidak lakukan pemeliharaan atau maintenance ya berapa lama sekali, ya maka kita kejar-kejaran sama hamanya. Hamanya datang lagi. Duluan datang lagi. Iya. Hamanya karena cuaca mendukung. Hama gini, cakung nih, cuaca mendukung. Cakung. Maka kita perlu ini Pak, berarti kan pengendalian pemeliharaan secara terukur. Oke, siap. Oke, thank you Pak Martin atas obrolannya. Siap. Semoga sahabat Pulvok Lover yang menyaksikan dari awal sampai akhir mendapatkan manfaat yang banyak dari sini. Amin. Dan silahkan tips ini aplikasikan di peternakan yang sedang kalian jalankan saat ini. Salam Pulvok to protect people, animal, and crops.